Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ikram Bangan terus melakukan pencarian untuk anaknya yang hilang, Ni Ayu Tantri. Apakah dia akan berhasil menemukannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Adakah kalian membawa sesuatu? Tanya Ikram Bangan. Ya, bau busuk apa ini? Jawab seorang di belakangnya sambil memandang berkeliling. Akhirnya rombongan itu sampai di tepi telaga. Hai, lihat, seru seorang di antara mereka. Ada pondok di tepi telaga sana. Memang benar, di seberang telaga kelihatan sebuah pondok kayu. Dan dari pondok inilah agaknya santer sekali menyambarnya bau busuk itu. Ikram Bangan mengkernyitkan keningnya. Tiba-tiba selintas pikiran timbul di benak orang tua ini. Dadanya berdebar. Disentakannya tali kekang kudanya. Ya! Ikram Bangan memacu binatang itu memutari telaga hingga akhirnya sampai di depan pondok. Laki-laki ini melompat turun dari kudanya dan lari ke pintu pondok. Pintu itu tidak dikunci. Ketika didorong, segera terpentang lebar dengan menimbulkan suara berkeret yang membuat suasana tambah ngeri terasa oleh Ikram Bangan. Rek. Begitu pintu terbuka, bau busuk menerpa hidung menyesakkan pernapasan laki-laki itu. Sambil menutup hidung, Ikram Bangan masuk ke dalam dan langkahnya terpaku ke lantai pondok sewaktu matanya membentur sesosok tubuh perempuan yang menggeletak di atas lantai. Hanya seketika Ikram Bangan terpaku ke lantai laksana patung. Bila ditelitinya paras yang rusak itu, terpekiklah dia. Dewa Agung! Ikram Bangan melompat dan berlutut di samping sosok tubuh itu. Beberapa orang anggota rombongan kemudian memasuki pula pondok kecil itu dan semua mereka terkesiap ngeri melihat pemandangan di depan mata mereka. Sosok tubuh yang terhampar di lantai pondok bukan lain adalah sosok tubuh Ni Ayu Tantri yang telah jadi mayat. Selain tak selembar benang pun yang menutupi auratnya, tubuh itu pun sudah sangat rusak dan sudah membusuk. Bahkan di beberapa bagian sudah ada yang dimakani ulat. Paras yang cantik jelita kini hanya merupakan satu benda mengerikan untuk dipandang. Keningnya pecah. Seluruh mukanya yang tertutup darah kental beku itu sebagiannya telah busuk. Mata kiri kanan tempat besarnya belatung-belatung yang berjalan kian kemari. Dewa Agung! Rintih Ikram Bangan yang menundukkan kepala dan mencucurkan air mata karena tak sanggup menyaksikan keadaan anak gadisnya. Dosa apakah yang aku buat? Kesalahan apakah yang dilakukan anakku hingga mengalami nasib begini rupa? Rintih atau jeritan hati itu tentu saja tidak mendapat jawaban. Sebaliknya, di lubuk hati Ikram Bangan seolah-olah muncul sebuah titik merah yang makin lama makin besar, makin besar dan akhirnya berubah menjadi satu kobaran api yang membakar hati dan mendidihkan darah di sekujur tubuhnya. Kemarahannya menyelimuti dirinya membuat tubuh laki-laki itu bergetar hebat. Rahang-rahangnya terkatup. Geraham-gerahamnya mengeluarkan suara bergemeletukan. Tiba-tiba berteriaklah Ikram Bangan laksana geledek dahsyatnya, membuat semua orang yang ada di situ menjadi kaget sekali.
Cokodak de Anyar, ini semua gara-garamu. Ini pasti anakmu yang punya perbuatan. Demi Dewa Agung, aku bersumpah untuk seluruh keluargamu akan kuhirup darah anakmu yang jahanam itu. Bersamaan dengan berakhirnya teriakan itu, di luar pondok udara tiba-tiba menjadi gelap. Langit mendung, angin menderu keras. Guntur menggelegar, kilat menyambar dan hujan lebat pun turunlah. Keadaan seperti itu seolah-olah 8 penjuru jagat dan dewa-dewa di kayangan telah mendengar teriak sumpah Ikrambangan tadi. Saat itu memang musim hujan. Dalam keadaan basah kuyup, Ikrambangan memasuki Denpasar. Di belakangnya kelihatan 4 orang laki-laki memacu kuda masing-masing. Sejak dari Klungkung, keempat laki-laki itu telah coba menjernihkan hati serta pikiran Ikrambangan, yaitu agar laki-laki itu mencari penyelesaian menurut jalan wajar. Mereka telah menasihatkan agar perkara tersebut diserahkan saja pada kepala keamanan kota Klungkung, yaitu I Gusti Wardana, yang sampai saat itu belum kembali dalam memimpin rombongan mencari Nyi Ayu Tantri. Tapi dalam keadaan kalap, dalam keadaan darah mendidih, amarah bergejolak, mana mungkin untuk memberi nasihat pada Ikrambangan yang sudah seperti manusia kemasukan setan itu. Sambil menyisipkan sebilah keris pusaka almarhum kakeknya, Ikrambangan berkata pada tetangga-tetangga yang ada di hadapannya, "Nyawa dan kehormatan anak gadisku harus dibayar oleh seluruh keluarga Cokodak de Anyar itu. Aku belum puas kalau tidak dapat menghirup darah anak yang durjana. Kalian tahu saya ikut campur, ini adalah urusan pribadiku. Semua orang segera maklum pasti akan terjadi peristiwa besar. Maka untuk berusaha agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan itu, 4 orang tetangga telah berangkat pula sengaja mengikuti Ikrambangan ke Denpasar. Pintu gerbang besar rumah gedung Cokodak de Anyar terkunci. Tanpa turun dari kudanya, Ikrambangan menggedor pintu itu. Buk, buk, buk. Tak berapa lama kemudian, pintu besar pun terbuka. Seorang pelayan laki-laki memunculkan kepalanya. Yang bernama Cokodak de Anyar dan anak yang bernama Cokodak de Jantra itu ada di dalam, bentak Ikrambangan. Bentakan itu mungkin tak membuat si pelayan kaget, tapi ucapan Ikrambanganlah yang menjadi terkejut. Pelayan ini ingat pada pesan majikannya, maka dia pun berkata, "Sayang sekali, majikanku dan keluarganya pagi tadi telah berangkat ke Tabanan. Beliau berpesan kalau ada tamu agar kembali saja minggu depan." Begitu pesannya, ujar Ikrambangan. Pelayan itu menganggukkan kepalanya. Justru saat itu Ikrambangan menggerakkan kaki kanannya, menendang dengan sekuat tenaga ke arah kepala pelayan itu. Didahului oleh satu jeritan kesakitan yang luar biasa, si pelayan terpelanting dan roboh tak sadarkan diri lagi. Dengan kaki kirinya, Ikrambangan menendang pintu hingga pintu itu terpentang lebar. Di depan tangga langkan gedung kediaman Cokodak de Anyar, laki-laki ini melompat turun. 4 orang laki-laki lainnya melakukan hal yang sama dan berdiri di belakang Ikrambangan. Setelah memandang berkeliling dengan mata yang merah laksana dikobari nyala api, maka berteriaklah Ikrambangan. "Busuk ya bernama Cokodak de Anyar. Keluarlah untuk menerima." Tak ada jawaban Ikrambangan. Ikrambangan berteriak lagi dan lagi sampai berulang-ulang. Sewaktu masih tetap tak ada jawaban, maka menggelegaklah kemarahan laki-laki ini. Kakinya bergerak. Pot bunga buatan Cina yang besar dan terletak di langkan itu pecah berantakan dengan mengeluarkan suara berisik. Dar! Apapun perabotan yang ada di ruangan muka itu hancur musnah dirusak Ikrambangan. Sementara 4 orang kawannya tak bisa berbuat apa-apa, apalagi melarang. Mereka hanya memperhatikan saja dengan hati cemas. Satu-satunya benda yang masih utuh di ruangan depan gedung mewah itu ialah lampu minyak besar yang tergantung di langit-langit. Ikrambangan mengambil sebuah kursi yang telah patah-patah dan melemparkannya ke arah lampu. Pang!
Tak ampun, lampu itu pecah berantakan. Minyaknya tumpah ke lantai. Bagaimana selanjutnya kemarahan Ikrambangan? Temukan jawabannya video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.